Hadi yang rumah tangganya diganggu oleh seseorang yang bernama Jepri yang memelet istrinya, tapi kemudian bisa diatasi. Lalu karena tidak terima, si Jepri mengirimi santet. Dan akhirnya santet tersebut berbalik menjadi senjata yang makan tuan, yaitu menyerang si pengirimnya, si Jepri dan juga gurunya. Maka Jepri dan gurunya meninggal karena ulahnya sendiri, karena santet yang dia kirim berbalik ke dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua lur? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin. Lur, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah sebuah rumah tangga yang diganggu oleh seseorang dan akhirnya si pengganggu ini menerima akibatnya. Nah, tapi seperti biasa, setiap kali dalam saya bercerita, untuk nama dan tempat itu saya samarkan karena ini juga amanat atau pesan dari si narasumber kita. Nah, jadi bagaimana dengan ceritanya? Daripada bikin penasaran, nggak usah lama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Narasumber kita sebut saja namanya itu Hadi. Nah, Hadi ini adalah seorang kepala rumah tangga dengan satu orang anak dan seorang istri. Nah, si Hadi ini profesinya adalah sebagai buruh pabrik. Begitupun juga istrinya, sama-sama buruh pabrik juga. Tapi mereka ini bekerja di tempat yang beda perusahaan atau beda pabrik. Nah, awalnya rumah tangga mereka itu sangat harmonis. Ya, seperti rumah tangga pada umumnya yang baik-baik saja tanpa ada masalah. Ya, kalaupun ada masalah ya masalah yang wajar, selayaknya masalah rumah tangga, bukan masalah yang fatal. Nah, tapi pada suatu ketika terjadilah atau datanglah sebuah masalah yang datangnya itu dari pihak ketiga atau orang ketiga yang mengganggu rumah tangganya Hadi dan istrinya. Nah, ceritanya pagi itu, di hari itu, setelah istrinya Hadi ini mempersiapkan segala keperluan anaknya untuk sekolah dan lalu kemudian berangkat menuju pekerjaan sambil mengantarkan anaknya sekolah. Nah, si Hadi ini pun dia juga bersiap-siap untuk berangkat kerja. Nah, Hadi ini kebetulan hari itu dia berangkat kerja itu kurang lebih sekitar jam 9 pagi. Nah, karena memang rolling jam shiftnya itu dari jam 9 mulai masuk shift 1. Nah, jadi setelah istrinya berangkat kerja sambil ngantar anaknya, nah kemudian si Hadi ini dia juga berangkat. Nah, tapi sebelum berangkat ke pabrik, ke tempat kerjanya, si Hadi ini dia sempetin mampir dulu ke rumah bapaknya atau orang tuanya. Nah, niatnya Hadi mampir ke rumah bapaknya, itu dia pengen menceritakan semua hal, semua masalah yang dia alami di rumah tangganya kepada sang bapak. Nah, jadi kurang lebih sekitar jam setengah 8 nih, Hadi nyampe nih di rumah bapaknya. Karena perjalanan dari rumah Hadi ke rumah bapaknya itu kurang lebih ya sekitar setengah jam kalau naik motor. Nah, sesampainya di rumah bapaknya, Hadi itu melihat bapaknya lagi duduk santai di depan rumah di pagi hari sambil menikmati secangkir kopi. Nah, kemudian Hadi turun dari motor dan langsung mengucapkan salam, "Assalamualaikum," yang lalu kemudian dijawab sama bapaknya, "Waalaikumsalam." Nah, setelah mengucapkan salam dan kemudian dijawab, Hadi pun bersalaman dengan bapaknya dengan mencium tangan. Nah, Hadi ini nanya, "Ibu kemana, Pak?" Nah, itu maksudnya untuk membuka obrolan. Nah, setelah terlebih dulu bapaknya Hadi ini menyeruput secangkir kopinya, kemudian bapaknya Hadi menjawab, "Ibumu lagi keluar ke pasar, lagi beli keperluan dapur, sayuran." Lah, terus adik-adik kemana, Pak? "Adik-adikmu udah berangkat kerja." "Oh, berangkat pagi, Pak." "Iya." Nah, di depan rumah bapaknya Hadi ini ada bangku 2 nih kursi dan di tengah-tengahnya ada meja. Nah, di situ si Hadi duduk tuh di kursi satunya. Nah, sambil membenarkan posisi duduknya agar lebih nyaman, Hadi mulai bertanya nih sama bapaknya. Pak, iya kenapa? Ada yang mau saya tanyakan, Pak." Nah, bapaknya Hadi ini mulai mengarahkan nih perhatiannya kepada si Hadi karena katanya ada sesuatu yang mau ditanyakan. "Mau tanya apa kamu?" Gitu kan jawab bapaknya si Hadi ini. Gini, Pak, jadi semalam tuh saya mimpi. Jadi di mimpi saya itu bapak datang dan menyuruh saya untuk datang ke sini.
Begitu kan jawabnya Hadi. Nah terus ya saya datang ke sini tuh ya pengen menanyakan tentang arti mimpi itu, Pak. Maksudnya apa kok Bapak datang terus nyuruh saya datang ke sini? Nah, bapaknya Hadi itu diam sejenak, lalu kemudian menjawab, "Oh, jadi kamu datang ke sini itu cuma karena mimpi kamu. Terus kalau kamu nggak mimpi, kamu nggak datang ke sini, nggak menyambangi rumah orang tua kamu, nggak pengen ketemu sama bapak." Begitu kan jawab bapaknya Hadi akhirnya. Nah, si Hadi ini pun diam sejenak, dia jadi ngerasa bersalah gitu loh. Maksudnya dia bilang dia datang ke situ karena dia didatangi ayahnya atau bapaknya ini di dalam mimpi. Nah, otomatis kan dia mungkin menyinggung perasaan bapaknya. Nah, Hadi ini ngomong sendiri dalam hati. Sebenarnya dia datang ke situ itu nggak cuma hanya menanyakan perihal mimpi semalam yang didatangi bapaknya untuk datang ke rumahnya. Tapi karena ada masalah yang lain. Nah, masalah tersebut ini termasuk masalah yang besar menurut Hadi. Karena rumah tangganya Hadi, istrinya Hadi nih, diganggu oleh pebinor atau perebut bini orang, pengganggu. Nah, siapa pengganggu itu? Sebut saja namanya ini Jepri. Nah, siapa Jepri ini? Nah, latar belakang si Jepri adalah teman kerjanya si istrinya Hadi. Nah, yang dimana si Jepri ini adalah ketua atau kepala shift dan mereka satu shift bersama istrinya Hadi. Nah, jadi memang si istrinya Hadi itu bawahannya. Jadi ya memang pertemuan antara istrinya Hadi dan juga si Jepri ini intens. Setiap hari mereka ketemu kecuali di hari libur kerja. Ya karena mereka bekerja dalam satu pabrik, satu perusahaan, satu shift, dan satu bagian atau satu divisi. Yang dimana leadernya adalah si Jepri. Nah, jadi si Hadi itu diem tadi sambil berkata seperti itu di dalam hatinya. Nah, kemudian akhirnya Hadi pun berani dia menjawab pertanyaan bapaknya itu. "Oh, jadi kamu datang ke sini cuma karena mimpi itu? Nggak pengen ketemu sama bapak, sama orang tuamu?" Nah, kemudian dijawab nih sama Hadi. "Bukan, Pak. Saya datang ke sini itu ya selain saya karena didatangi bapak dalam mimpi, ya saya juga emang kepengen ketemu sama bapak. Dan nggak tahu kenapa, Pak. Saya itu ngerasa kalau seolah-olah itu bapak tahu tentang masalah yang sedang saya alami, yang sedang saya hadapi." Nah, si Hadi nih yang tadinya nggak pernah ngopi atau nggak suka kopi, tiba-tiba karena melihat kopi dari bapaknya ini, dia tuh pengen, kayaknya enak nih ngopi. Dia bergumam sendiri dalam hatinya setelah mengatakan alasannya datang ke rumah bapaknya itu. Nah, ternyata bapaknya si Hadi itu melirik Hadi sambil tersenyum. "Kamu pengen ngopi?" Hadi kaget dong. "Hah? Kok bapak tahu?" Nah, terus akhirnya bapaknya Hadi juga ngomong, "Ya udah kalau kamu pengen ngopi, masuk sana ke dapur bikin sendiri. Itu ada kopi di dapur, ada gula. Kamu masak air sendiri." Nah, si Hadi menggeleng ketika ditawari disuruh bikin kopi. "Enggak kok, Pak. Saya enggak ngopi, cuma ya kayaknya enak aja gitu ngelihat bapak lagi ngopi." Nah, terus bapaknya Hadi menimpali lagi tuh. "Ya memang kopi itu enak, nikmat, apalagi diminum ketika pagi hari." Sambil tertawa ringan bapaknya Hadi. Dan sambil menjelaskan yang dimaksud nikmatnya minum kopi di pagi hari. Nah, jadi kata bapaknya Hadi seperti ini. "Nak, kamu nanti kalau sudah tua seperti bapak sekarang, di usia bapak seperti ini, kamu nanti bakalan tahu bagaimana rasanya, nikmatnya secangkir kopi. Tapi bukan tentang rasanya, tapi nikmat rasa bersyukurnya." Nah, bersyukurnya kenapa? Bersyukur karena di hari ini kamu masih bisa menikmati atau mencicipi rasa dari kopi tersebut. Karena kalau kamu sudah bisa merasakan nikmat dari rasanya kopi, itu adalah bagian nikmat kecil yang bisa kamu syukuri. Nah, jadi nantinya kamu bakalan tahu tentang arti bersyukur dengan nikmat yang lebih besar daripada hanya rasa nikmat secangkir kopi. Contohnya ya seperti rumah tangga kamu yang selalu dilimpahi kebahagiaan, keberkahan, sambil tertawa tuh bapaknya Hadi. Nah, si Hadi kan diam tuh akhirnya. Dia sambil memperhatikan apa yang dikatakan sama bapaknya. Nah, jadi Hadi tuh ngeh. Kenapa bapaknya ngomong seperti itu? Ya mungkin itu adalah sebuah pembukaan obrolan yang sebelum masuk ke dalam inti dari permasalahan yang nanti bakalan dikatakan oleh si Hadi. Nah, terus Hadi nanya nih, "Rumah tangga, Pak?" "Iya, rumah tangga. Kamu kan sekarang bahagia, punya istri, punya anak, kamu kerja, istrimu kerja, kamu sama-sama mencari nafkah untuk menghidupi anak kamu, untuk keberlangsungan kehidupan kamu dalam rumah tangga kamu.
Itu kan suatu kenikmatan, suatu kebahagiaan dalam rumah tanggamu. Begitu kata bapaknya Hadi kan. Nah, setelah panjang lebar tuh ngobrol tentang rasa syukur, rasa nikmat, kebahagiaan dalam rumah tangga, kemudian tiba-tiba bapaknya Hadi masuk ke dalam intinya dan bertanya kepada Hadi, "Nak, bapak mau tanya sama kamu." "Iya pak, mau tanya apa?" "Ada masalah apa kamu di rumah tangga kamu? Ada masalah apa kamu sama istrimu?" Begitu kata bapaknya Hadi. Tanyanya dengan mode serius. Nah, di sini Hadi sadar nih, wah ini udah mulai masuk ke dalam intinya nih. Padahal Hadi ini belum sempet dia ngomong, tapi bapaknya tuh udah nanya duluan. Jadi memang seolah-olah bapaknya Hadi itu tahu tentang permasalahan di dalam rumah tangganya Hadi. Nah, ketika Hadi ditanya seperti itu oleh bapaknya, dia tuh ragu mau menjawab. Mau jawab, "Iya pak, benar lagi ada masalah." Dia khawatir dengan bapaknya yang udah tua, maksudnya usianya yang udah usia lanjut. Mau bilang enggak juga ya, dia bohong sama bapaknya. Dan memang nyatanya dia lagi ada masalah. Dan dirasa Hadi ini nggak bisa buat mengatasi masalah tersebut. Ya karena kata Hadi, meskipun bapaknya ini udah di usia lanjut atau katakanlah udah tua di usianya yang saat itu, tapi bapaknya Hadi itu tidak akan pernah tinggal diam kalau ada suatu permasalahan, apalagi itu di dalam rumah tangga anaknya yaitu Hadi, yang dimana masalah tersebut itu masalah besar, masalah yang fatal nantinya, yang sekiranya Hadi ini tidak bisa untuk memutuskan atau menyelesaikan masalah tersebut. Nah itu bapaknya nggak akan pernah tinggal diam kalau sampai terjadi seperti itu kepada anaknya. Nah itu makanya karena kekhawatiran tersebut, pada saat istrinya Hadi ini kena pelet atau ya guna-guna mungkin ya. Nah oleh karena alasan tersebut, karena kekhawatirannya si Hadi terhadap bapaknya, khawatir di usianya itu nanti jadi kepikiran tentang masalahnya Hadi anaknya. Nah itu yang membuat Hadi ini ragu. Jadi Hadi ini lebih memilih mendatangi orang pintar, yang dimana orang pintar ini dipanggilnya Abah. Nah Abah tersebut ini bernama Sakur, jadi Abah Sakur. Dan itu memang apa ya, orang yang dianggap pintar oleh Hadi, dan mungkin itu adalah guru spiritualnya Hadi juga. Nah jadi Hadi itu lebih memilih mendatangi Abah Sakur ketika istrinya Hadi itu dipelet oleh si Jepri. Dia lebih memilih datang ke Abah Sakur ketimbang mendatangi bapaknya, walaupun untuk sekedar bercerita, berkeluh kesah, mencari jalan keluar, solusinya seperti apa, meminta nasihat, meminta wejangan. Itu justru malah enggak dilakukan. Nah di sini Hadi dibuat bingung dengan perasaannya sendiri. Nah akhirnya dia diam sejenak, memikirkan, menimbang, menarik ulur apakah dia mau menceritakan ke bapaknya, bagaimana kronologisnya, dan juga seperti apa nanti reaksi bapaknya ketika mendengar permasalahan yang dialami oleh Hadi. Karena ini adalah kaitannya dengan masalah rumah tangga yang diganggu oleh seseorang dan rumah tangganya itu terancam hancur. Nah setelah Hadi ini menimbang, terus akhirnya dia memutuskan, dia yakin, dia mantap, dia akan menceritakan semuanya kepada bapaknya. Nah Hadi pun akhirnya menceritakan semua awal mula pertama kali permasalahannya itu terjadi di dalam rumah tangganya. Dari yang si Jepri ini memelet istrinya Hadi, lalu kemudian masalahnya itu selesai, dapat teratasi setelah Hadi ini datang menemui si Abah Sakur. Nah tapi setelah si Hadi ini mendatangi Abah Sakur dan pengaruh pelet si Jepri kepada istrinya Hadi itu sudah berhasil dimusnahkan atau dihilangkan, itu datang permasalahan baru lagi. Karena apa? Ternyata Jepri masih tidak terima. Nah jadi Jepri itu mengirimi kayak semacam guna-guna atau gangguan-gangguan gaib yang dikirimkan untuk mengganggu si Hadi dan juga istrinya, dengan tujuan untuk menghancurkan dan membuat rumah tangganya Hadi dan istrinya ini berantakan. Nah semuanya itu diceritakan sama Hadi ke bapaknya. Nah dia agak sedikit lega nih, udah menceritakan, dia udah berani. Nah ternyata reaksi atau respon dari bapaknya Hadi itu di luar dugaannya Hadi. Yang tadinya Hadi itu khawatir jika Hadi menceritakan permasalahannya, nanti bapaknya itu jadi shock, terus jadi kepikiran, khawatir, terus nanti jadi sakit. Nah Hadi itu khawatir seperti itu. Nah tapi setelah melihat respon dari bapaknya, itu berbanding terbalik, berbeda jauh dengan kekhawatirannya si Hadi. Nah jadi respon atau reaksi dari bapaknya Hadi setelah mendengar ceritanya, bapaknya Hadi itu kemudian dia nyender di bangku atau kursi yang dia duduki, sambil menarik napas atau menghela napas dalam dan sambil tersenyum kecil menatap ke si Hadi.
Jadi kayak nggak kaget. Nah terus bapaknya Hadi bilang, sudah bapak duga dan sudah bapak perkirakan. Sambil dengan nada pelan bapaknya Hadi berkata seperti itu. Nah si Hadi justru malah semakin bingung dengan perkataan bapaknya itu. Dia masih belum bisa mengerti dengan ucapan bapaknya. Maksudnya pak, maksudnya bapak itu udah menduga dan sudah diperkirakan. Itu maksudnya gimana ya pak? Sambil dengan ekspresi berwajah bingung tuh si Hadi. Ya jelas bingung lah. Kenapa bingungnya? Ya bapaknya itu tahu soalnya. Padahal Hadi belum pernah sama sekali cerita. Jadi Hadi cerita hanya pada waktu itu dan itu pertama kali dia menceritakan. Nah setelah bapaknya Hadi itu bersandar di kursinya dan mengatakan seperti itu, kemudian bapaknya Hadi ini berdiri sambil berjalan. Dia ngomong ke Hadi, nak kita masuk aja di dalam, kita ngobrol di dalam. Nah Hadi dia bangkit, dia berdiri mengikuti bapaknya. Nah sambil berjalan masuk ke dalam rumah, Hadi itu masih plonga-plongo bingung. Kok bapaknya bisa tahu dari mana? Nah kemudian mereka berdua pun masuk dan duduk tuh di ruang tamu. Nah di situ si Hadi sambil menunggu dengan kebingungannya. Ini bakalan apa lagi nih yang mau dikatakan oleh bapaknya? Nah setelah Hadi ini dalam kebingungannya, tiba-tiba bapaknya Hadi itu ngomong, nak, kamu tahu kan masa lalu bapak seperti apa? Begitu tanya bapaknya Hadi kepada Hadi. Nah si Hadi merespon, dia mengangguk, tanda bahwa iya, Hadi tahu tentang masa lalu bapaknya seperti apa. Nah dari mana Hadi tahu? Ya karena semasa Hadi kecil, remaja hingga kemudian dewasa dan sampai dia menikah pun bapaknya itu sering menceritakan pengalamannya dulu. Nah begini bapaknya Hadi ngomong ke Hadi, yang seperti kamu tahu nak, bapak dulu itu memang sangat gemar, sangat menyukai hal-hal seperti itu. Bapak ini suka gemar mencari ilmu, yang dimana ilmu ini adalah ilmu tentang gaib. Dan bapak juga banyak berguru kepada siapapun yang bapak anggap bahwa orang tersebut itu pintar dan memiliki ilmu. Nah bapak pasti berguru terhadap orang tersebut. Bapak datangi, meminta ilmunya, dan bapak belajar. Dan itu nggak cuma satu, banyak guru bapak. Terus kemudian bapak ini tirakat, bertapa di tempat-tempat yang angker, yang keramat. Dan melakukan berbagai macam lelakon atau laku untuk mendapatkan ilmu gaib atau ilmu kebatinan yang memang menjadi tujuan dari bapaknya Hadi ketika di masa mudanya, yang sangat menggebu-gebu, yang sangat suka, sangat gemar dengan ilmu tersebut. Nah si Hadi ini mendengarkan cerita dari bapaknya itu dengan seksama, memperhatikan dan mencoba buat mengerti, walaupun sebenarnya Hadi ini udah tahu karena sering banget diceritain tentang hal tersebut oleh bapaknya. Nah tapi walaupun cerita tersebut itu udah nggak asing dan Hadi udah tahu, tapi Hadi itu masih merasa bahwa kisah atau cerita dari bapaknya ini masih menarik untuk didengarkan dan untuk disimak. Nah jadi Hadi itu menikmati setiap cerita dari bapaknya itu. Nah kemudian bapaknya Hadi melanjutkan ceritanya. Nah jadi nak, salah satu di antara guru bapak itu ada yang mengajarkan ilmu kepada bapak. Nah ilmu tersebut adalah ilmu yang dapat mengetahui apabila terjadi sesuatu kepada anaknya, yaitu sesuatu apa? Sesuatu yang buruk yang akan menimpa kepada anak-anaknya, yaitu anak bapak, kamu Hadi. Nah, di sini tidak diceritakan atau tidak dijelaskan apa nama ilmunya tersebut. Yang pada intinya, ilmu yang dipelajari oleh bapaknya Hadi itu bertujuan untuk melindungi anaknya. Terutama ketika anaknya ini mendapat gangguan atau serangan dari hal-hal gaib atau makhluk-makhluk gaib. Seperti contoh misalkan ada orang yang berniat jahat terus kemudian mengirimkan santet, teluh, sihir dan lain sebagainya. Nah itu nanti bapaknya Hadi bakalan mengetahui. Dan sebelum itu terjadi, bapaknya Hadi itu sudah membuat penangkal atau benteng untuk melindungi anaknya. Nah terus gimana Pak? Bapak berhasil melakukan ilmu itu, ritualnya. Bapak berhasil. Tapi yaitu ketika bapak mempelajari ilmu tersebut atau sedang lelakon dengan ilmu tersebut, itu ada satu syarat. Dan saat itu bapak menganggap syarat itu adalah syarat yang lumayan ya agak berat. Tapi karena bapak ini berambisi, pengen banget mempunyai ilmu tersebut, akhirnya persyaratan atau ritual itu bapak lakukan. Nah syaratnya itu apa? Nah jadi syaratnya itu adalah bapak harus memakan ari-ari dari anak bapak, yaitu kamu. Bapak makan, bapak telan mentah-mentah. Nah di sini Hadi terkejut karena apa? Semua ilmu yang pernah dilakoni oleh bapaknya Hadi itu memang udah pernah diceritakan. Nah tapi untuk ilmu yang satu ini baru pertama kali Hadi mendengar karena baru pertama kali itu bapaknya menceritakan.
Hadi terkejut dong. Ternyata bapaknya pernah mempelajari sebuah ilmu yang dimana ilmu tersebut bertujuan untuk melindungi dirinya, yaitu Hadi. Tapi syaratnya adalah memakan ari-ari si jabang bayinya Hadi ketika Hadi ini baru lahir. Hadi yang terkejut nanya dia, "Bapak ini nggak lagi bercanda kan? Bapak makan ari-ariku, Pak." "Iya, Bapak makan ari-ari kamu, Nak." "Itu emangnya Bapak nggak jijik apa? Terus nggak takut dosa apa, Pak?" Nah, begitu tanya Hadi, sambil dia agak takut kalau bapaknya ini nanti tersinggung dengan pertanyaannya itu. Nah, tapi respon dari bapaknya, dia menggeleng bapaknya Hadi itu. Nah, menggelengnya itu maksudnya apa? Maksudnya bapaknya Hadi itu juga nggak tahu dulu ketika sedang lelakon atau laku ilmu tersebut. Apakah dengan memakan ari-ari si Hadi ini itu berdosa atau enggak? Bapaknya itu nggak tahu. Karena yang ada di dalam pikiran bapaknya Hadi dulu, bapaknya Hadi cuma berambisi ingin mendapatkan ilmu tersebut. Nah, jadi untuk dosa, jijik, dan lain sebagainya, itu nggak dihiraukan, nggak dipikirkan. Yang pada intinya harus dapat dan bisa mengamalkan atau mempelajari ilmu tersebut. Itu yang ada di dalam pikiran bapaknya Hadi, ambisinya seperti itu. Ya karena menurut bapaknya Hadi, beliau itu dulu masih muda, jadi ambisinya itu masih kuat, keinginannya itu masih menggebu-gebu. Ya wajar, namanya darah muda. Walaupun sudah punya anak, yaitu Hadi. Jadi dulu, bapak itu gandrung banget dengan ilmu-ilmu gaib. Ya jadi bapak lakukan saja apapun yang menjadi persyaratannya itu. Ya karena apa? Karena bapak pikir ini semua demi keselamatan kamu, demi kebaikan kamu. Dan ternyata apa, Nak? Iya, ternyata itu sedikit berhasil dan terbukti. Sambil tertawa tuh, pelan bapaknya Hadi. Yang dimaksud berhasil dan terbukti ya saat itu ketika Hadi menceritakan permasalahannya, tapi seolah-olah bapaknya ini udah mengetahui terlebih dulu. Nah, itu yang dimaksud. Nah, ilmunya itu tadi kan untuk mengetahui apakah anaknya ini sedang dalam ancaman atau sedang dalam bahaya dari gangguan-gangguan makhluk gaib, dari orang-orang yang berniat jahat, santet, teluh, sihir, dan lain sebagainya. Nah, itu bapaknya sudah mempunyai firasat atau mengetahui terlebih dulu sebelum Hadi itu menceritakan. Nah, Hadi ini sebenarnya agak ragu. Nah, Hadi itu masih sempat mikir, ya wajar kalau bapaknya itu kayak punya firasat. Ya karena kan antara Hadi dan bapaknya itu ada kayak ikatan batin antara anak dan orang tua. Jadi ya wajar kalau orang tua itu punya firasat yang nggak baik tentang anaknya ketika anaknya itu sedang mengalami sebuah masalah yang besar. Nah, kemudian Hadi nanya, "Jadi ini Bapak beneran tahu kalau misalkan aku ini akan tertimpa masalah atau aku sudah mengalami masalah, Bapak tahu berarti?" Nah, bapaknya Hadi itu mengangguk, tanda mengiyakan, "Iya, Bapak tahu. Bapak udah punya firasat dan ternyata sekarang benar terbukti. Kamu sedang dalam masalah dan itu masalah yang rumit dan masalah besar. Karena itu sangat mengancam rumah tanggamu. Karena bisa saja terjadi rumah tanggamu hancur dan berantakan. Dan yang lebih berbahaya lagi, itu semua bisa menghilangkan nyawamu atau bahkan anakmu." Begitu kata bapaknya si Hadi. Nah, Hadi takut dong dengan penjelasan bapaknya itu. Ya takutnya siapa tahu yang dikatakan bapaknya itu benar. Walaupun masih ada sedikit keraguan di dalam hatinya si Hadi ini tentang ilmu tersebut. Nah, terus berarti Bapak tahu semua dong. Aku, adik-adik semuanya, ketika mereka akan tertimpa masalah, Bapak tahu berarti. Begitu tanya Hadi lagi kepada bapaknya. Nah, tapi bapaknya Hadi itu membuat jawaban yang membuat si Hadi ini heran. "Enggak, Nak. Cuma kamu saja." Hadi bingung dong. Katanya ke anaknya, tapi kenapa adik-adiknya itu enggak bisa diketahui oleh bapaknya ketika akan tertimpa masalah? Maksudnya gimana, Pak? Kok cuma aku saja? Nah, di sini bapaknya Hadi agak menjawabnya itu agak bingung. Nah, kemudian beliau ini menarik nafas, kemudian menghela nafas dengan perlahan sebelum menjawab pertanyaannya Hadi tersebut. Nah, kemudian akhirnya dijawab juga nih sama bapaknya Hadi. "Jadi seperti ini, Nak. Ari-ari yang Bapak makan, Bapak telan mentah-mentah itu cuma hanya ari-ari kamu saja. Nah, sedangkan ari-ari bayi milik adik-adikmu semuanya Bapak kuburkan. Sama seperti tradisi yang kita miliki." "Tapi kenapa, Pak? Kenapa cuma aku? Bukankah mereka semua juga anak Bapak, adik-adikku?" Nah, dijawab lagi nih sama bapaknya Hadi.
Ya karena Bapak pada saat adik-adikmu lahir, Bapak itu udah nggak ada ketertarikan lagi dengan hal-hal tersebut. Ya karena Bapak pikir buat apa? Kalaupun memang terjadi sebuah permasalahan, ya kita tinggal cari jalan keluarnya. Toh itu semua kan memang sudah takdir. Nah kita sebagai manusia berusaha untuk mencari jalan keluar dalam sebuah permasalahan. Dan berdoa meminta kepada Allah. Nah jadi itu yang ada dalam pikirannya Bapak pada saat itu. Makanya Bapak nggak memakan ari-ari dari adik-adikmu itu. Nah apalagi kalian ini beda ibu. Ya jadi hal itu nggak pernah Bapak lakukan lagi. Nah jadi ceritanya seperti ini lur nih teman-teman. Nah Hadi dan adik-adiknya ini ternyata memang beda ibu. Karena bapaknya Hadi dan ibunya Hadi itu dulu mengalami sebuah permasalahan yang membuat mereka ini jadi berpisah atau bercerai. Nah sehingga ibunya si Hadi menikah lagi dengan orang lain setelah bercerai. Nah, begitupun dengan bapaknya Hadi menikah lagi. Nah, terus dari pernikahan yang keduanya itu, dari bapaknya Hadi punya anak dua, yaitu adik-adiknya Hadi yang tinggal bersama bapaknya. Nah, sedangkan ibunya punya anak satu, tapi mereka jarang banget ketemu karena memang ibunya Hadi itu menikah dengan orang jauh dari luar daerahnya si Hadi. Nah, jadi seperti itu jawaban dari bapaknya. Alasan kenapa bapaknya nggak memakan ari-ari kedua adiknya. Oh iya pak, nah begitu perkataan Hadi sambil dia paham dengan kondisi pada saat itu. Kenapa bapaknya tidak memakan ari-ari dari adiknya. Nah di situ si Hadi sambil melirik jam yang ada di tangannya. Nah di situ si Hadi bergumam dalam hati, masih lama ya. Itu Hadi berkata dalam hati sambil mengingat waktu dia nanti akan berangkat kerja. Karena dia masuk jam 9. Dan pada saat itu udah jam 8, hampir jam setengah 9. Nah karena nanti takut buru-buru di perjalanan, makanya Hadi ini udah gelisah. Gelisah karena dia mau berangkat kerja. Nah kemudian Hadi bertanya lagi nih sama bapaknya. Pak, jadi di antara ketiga anak bapak, saya dan adik-adik saya, berarti cuma saya yang bisa terhubung ketika nanti ada masalah atau akan terjadi sebuah masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib, yang membahayakan kehidupan atau nyawa saya, bahkan rumah tangga saya. Begitu tanya Hadi memperjelas sebelum dia akhirnya pergi berangkat kerja. Nah, tapi jawabannya bapaknya si Hadi ini malah membuat bingung. Karena apa jawabannya? Ya bisa iya, bisa enggak. Begitu jawab bapaknya. Ya Hadi bingung dong. Loh kok bisa gitu pak? Tanyanya. Nah, bapaknya malah justru tertawa sebelum menjawab pertanyaannya Hadi yang bingung itu. Yang seperti bapak bilang tadi, bapak itu udah males dengan ilmu-ilmu tersebut. Makanya kurang lebih ya sekitar 10-12 tahunan lah Bapak sudah nggak pernah mengamalkan lagi ilmu itu. Jadi buat apa? Bapak ini udah males nak. Nah akibatnya semua ilmu yang Bapak miliki itu menjadi tumpul karena tidak pernah diamalkan. Begitupun dengan ilmu tersebut. Walaupun memang terkadang ada firasat ketika kamu dalam bahaya. Bapak ada firasat seperti itu. Tapi ya sudah nggak setajam dulu. Nah, kecuali hanya ada sebuah masalah yang dimana masalah tersebut adalah masalah yang sangat besar dan mengancam nyawa dan jiwa kamu, keselamatan kamu. Nah, itu nanti ilmu tersebut dengan sendirinya akan bereaksi. Nah, mungkin saat ini sedang terjadi seperti itu. Di luar dari firasat Bapak yang seolah-olah Bapak ini tahu kalau kamu lagi ada dalam masalah, nah termasuk ilmu tersebut mungkin bereaksi untuk melindungi kamu. Nah, di sini akhirnya si Hadi ini baru paham. Jadi selama ini setiap kali si Hadi ini mengalami sebuah masalah atau akan mengalami masalah, itu bapaknya itu selalu tahu walaupun bapaknya itu nggak pernah ikut campur. Kecuali permasalahan besar yang di luar kesanggupannya si Hadi untuk memecahkan dan mencari jalan keluarnya dan sangat berbahaya untuk keselamatannya. Nah itu baru bapaknya tidak tinggal diam. Nah berarti bapak tahu dong kalau sekarang ini saya sedang diganggu oleh seseorang. Begitu tanya Hadi. Iya. Jawab bapaknya. Lah terus gimana pak? Tanya Hadi lagi, masih penasaran. Terus ya nggak kenapa-kenapa. Itu bapaknya itu malah santai, seperti tidak terjadi apa-apa. Walaupun dia tahu anaknya itu dalam bahaya. Maksudnya nggak kenapa-kenapa itu gimana pak? Kan aku lagi diganggu oleh seseorang yang mungkin saja orang tersebut akan mencelakaiku. Dan mengancam nyawaku pak. Maksud Bapak seperti ini, kenapa Bapak ini menganggapnya sepele? Karena orang tersebut itu belum serius mengganggu kamu. Jadi orang tersebut itu hanya mengetes kamu saja. Maksudnya ngetes Pak? Iya cuma ngetes. Jadi apakah kamu ini memang orang yang mudah untuk diganggu dengan hal-hal tersebut?
Ya, jadi intinya tuh masih apa ya, belum mengancam jiwa kamu, keselamatan kamu, nyawa kamu itu belum. Jadi hanya membuat rumah tangga kamu ini berantakan. Nah, tapi kan kamu bisa mencari solusi, mencari jalan keluar sendiri dengan kamu datang ke Abah Sakur kan. Nah, di situ Hadi juga heran, kok bapaknya tahu kalau Hadi itu mendatangi Abah Sakur. Seperti itu. Oh, jadi Jepri itu ternyata belum serius, Pak. Baru cuma gangguin saya doang. Begitu kan jelasnya si Hadi menegaskan kepada bapaknya. Nah, bapaknya pun mengangguk, tanda mengiyakan. Nah, lalu setelah Hadi mengatakan seperti itu, bapaknya si Hadi ini kemudian mencondongkan badannya, mendekatkan ke arahnya si Hadi. Nah, kemudian beliau berkata dengan pelan, tapi sangat dalam. Tapi, walaupun dia belum serius, hanya cuma baru mengganggu kamu. Tapi kalau sampai kamu kenapa-kenapa, maka dia dan gurunya akan celaka atau mati. Begitu tegas dari bapaknya Hadi. Nah, tapi nak, di sini walaupun orang tersebut ini belum serius untuk mencelakai kamu, tapi kamu jangan lena, kamu jangan berleha-leha, kamu harus tetap waspada. Karena ancaman itu akan selalu datang. Terus aku harus gimana, Pak? Pokoknya kamu tenang saja. Insya Allah selama Bapak masih ada, masih hidup, insya Allah Bapak, sebisa Bapak, semampu Bapak akan melindungi kamu. Demi keselamatan kamu dan keutuhan rumah tanggamu. Bapak tidak akan tinggal diam. Bapak nggak pernah terima kalau anak Bapak itu dicelakai oleh seseorang yang punya niat jahat sama anak-anak Bapak. Nah, kemudian setelah bapaknya menjelaskan semuanya, Hadi pun akhirnya memotong pembicaraan. Pak, maaf, nanti kita sambung lagi. Ini sekarang saya harus berangkat kerja. Ya sudah, sekarang kamu berangkat kerja, jangan lupa berdoa, meminta perlindungan sama Allah. Ya sudah, sekarang kamu berangkat. Nah, berangkatlah tuh Hadi berpamitan. Nah, singkat ceritanya nih lur, teman-teman semuanya. Nah, ternyata yang diperkirakan oleh bapaknya Hadi yang tadi diwanti-wanti bahwa Hadi ini nggak boleh leha-leha, nggak boleh terlena, ternyata beneran terjadi. Si Jepri yang tadinya cuma melet si istrinya Hadi, terus kemudian berhasil dipatahkan peletnya, kemudian mengganggu dengan gangguan gaib. Ternyata saat itu memang benar-benar dilakukan oleh Jepri. Jepri nekat. Dia ingin mencelakai si Hadi. Dengan cara apa? Santet. Si Jepri ini mengirimi santet, mengirimi guna-guna yang dibantu oleh gurunya atau dukunnya itu. Nah, si Hadi juga merasakan tentang kiriman santet yang dikirim oleh si Jepri ini. Nah, dia datang ke bapaknya lagi menceritakan. Nah, tapi alhamdulillahnya karena memang sudah antisipasi dari awal dan sudah diingatkan bahwa Hadi ini harus berhati-hati. Kalau dia merasakan sesuatu kejanggalan, dia harus langsung datang ke bapaknya dan menceritakan semuanya. Termasuk ke Abah Sakur juga. Yang namanya minta bantuan lewat perantara itu nggak apa-apa. Tapi yang pada intinya hakikatnya minta tolong sama Allah, sama Tuhan. Nah, kemudian di situ baru ketika diketahui memang benar si Hadi itu disantet oleh si Jepri, karena Hadi ini sempat muntah darah. Dan dari muntahannya itu, ia seperti santet yang pada umumnya. Jadi keluar beling dan juga paku dari muntahannya itu, muntah darahnya. Tapi alhamdulillah belum sampai fatal. Hadi ini buru-buru datang ke rumah bapaknya dan kemudian diurus nih sama bapaknya semuanya. Nah, entah bagaimana caranya, yang pada intinya ketika Hadi datang ke rumah bapaknya, kemudian ditangani. Nah, seketika itu Hadi ngerasa enakan badannya, ngerasa ringan. Nggak kayak tadinya setelah dia terkena santet. Nah, kemudian bapaknya menjelaskan, alhamdulillah sekarang pengaruh santet kiriman dari orang tersebut sudah hilang. Dan yang seperti bapak katakan, kalau orang tersebut sampai serius mencelakai kamu dan sampai kamu kenapa-kenapa, ini kan kamu sudah kenapa-kenapa karena kamu sampai muntah darah. Dan dari muntahan darahmu itu ada paku dan juga beling. Berarti dia memang udah nekat, ingin menghilangkan nyawamu. Seperti yang bapak bilang, orang tersebut dan gurunya akan celaka, bahkan mati. Yang seperti bapak bilang tadi, ilmu bapak memang sudah agak tumpul. Tapi ketika terjadi sesuatu yang sangat membahayakan nyawamu, maka ilmu tersebut akan bereaksi dengan sendirinya. Nah, selain itu bapak juga kembali mengamalkan semampu bapak. Dan alhamdulillah semua pengaruh santetnya udah hilang. Dan kamu tinggal tunggu kabarnya saja. Ternyata benar. Singkat ceritanya, istrinya si Hadi itu mengabarkan kalau ternyata Jepri meninggal dunia.
meninggalnya sama seperti yang dialami oleh si Hadi, muntah darah tapi nggak keluar paku ataupun beling, intinya muntah darah, kemudian dilarikan ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di rumah sakit dinyatakan meninggal oleh sang dokter. Nah, kalau untuk dukunnya mungkin saja meninggal ya, karena dukunnya ini kan nggak diketahui siapa gurunya. Ya, kenapa bapaknya Hadi bilang ya pasti orang tersebut ketika mengirimi guna-guna, ngirimin santet, itu pasti ada yang membantu. Nah, otomatis jadi si pelakunya sama si gurunya ini yang akan mendapatkan balasan. Ya, mungkin saja gurunya juga mati. Nah, kemudian Hadi pun kembali seperti semula, seperti sedia kala, kesehatannya pun kembali pulih dan rumah tangganya kembali tentram. Nah, seperti itulah kisah dari Hadi yang rumah tangganya diganggu oleh seseorang bernama Jepri yang berniat untuk merebut istrinya Hadi, yang lalu kemudian gagal dan akhirnya santet tersebut kembali berbalik memakan tuannya sendiri. Itulah yang dinamakan senjata makan tuan. Nah, semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh pelajaran dan juga hikmahnya. Mohon maaf apabila dalam saya bercerita banyak sekali tutur kata saya yang salah, yang belibet, yang kurang bisa dipahami oleh kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena itu adalah memang benar-benar murni karena kebodohan dan kelemahan dari saya pribadi. Tapi apabila ada contoh pelajaran dan juga hikmah yang bisa diambil, itu semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya nih lur, teman-teman semua, kalian ambil yang baik-baik, yang positif. Yang nggak baik, yang nggak buruk, buang jauh-jauh yang negatif. Dan buat kalian semua lur, teman-temanku semuanya, saudara-saudaraku, terima kasih banget, terima kasih banyak yang udah nonton dan mendengarkan video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu dimanapun kalian berada. Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya. Dijauhkan dari orang-orang yang jahat yang berniat buruk ke kalian semua. Amin. Nah, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita dan juga video-video misteri berikutnya. Saya Misbah Muthaharun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.